Seorang biksu mengikat seekor katak dengan seutas tali dan mengikatkan batu padanya sebelum melemparkannya ke dalam air. Berat batu itu menyeret katak ke dasar. Katak itu hampir tidak bisa melompat. Lalu dia menangkap seekor ikan kecil dan melakukan hal yang sama. Mengikatkan batu padanya dan mengamati bagaimana ikan itu menggeliat kesakitan. Biksu itu sangat terhibur, tetapi gurunya melihat semua yang dia lakukan dan tetap tidak menghentikannya. Malam itu, saat biksu itu tidur, sang guru diam-diam mendekatinya dengan membawa batu besar dan mengikatkannya erat-erat ke punggung si biksu dengan seutas tali. Ketika biksu itu terbangun keesokan harinya, ia memohon kepada gurunya untuk melepaskan batu tersebut, namun gurunya berkata bahwa ia harus pergi ke sungai terlebih dahulu, menemukan semua hewan yang telah ia ikat dengan tali dan membebaskan mereka. Jika bahkan satu saja dari hewan-hewan itu telah mati, maka batu itu akan tetap terikat di punggungnya selamanya. Biksu itu panik dan berlari ke tepi sungai. Untungnya katak itu masih hidup. Ia segera melepaskan tali yang mengikatnya, tetapi ikan yang telah ia ikat sudah mati. Biksu itu jatuh terduduk dan mulai menangis. Gurunya merasa ia telah belajar pelajarannya, jadi ia melepaskan batu dari punggungnya. Namun ketika biksu itu tumbuh dewasa, seorang gadis muda tiba-tiba datang ke kuil dan ia melakukan kesalahan yang jauh lebih besar. Saat gadis itu tertidur, diam-diam ia menyelinapkan tangannya ke dalam selimut sang gadis. Gadis itu terbangun kaget dan menamparnya. Biksu itu berlutut di depan patung Buddha, menyesali perbuatannya tanpa henti. Gadis itu hampir saja menghiburnya ketika sang guru tiba-tiba mendorong pintu masuk. Biksu itu berdoa dengan putus asa agar tidak ketahuan. Tapi malam itu ia diam-diam masuk kembali ke dalam selimut sang gadis saat gurunya tertidur. Kali ini ia benar-benar telah melampaui batas. Untuk menghindari ketahuan, mereka kabur secara diam-diam dengan naik perahu ke danau. Namun keesokan paginya, sang guru mengetahui semuanya. Ia diam-diam telah mencabut sumbat kayu di dasar perahu. Saat air semakin banyak mengisi perahu, dua sosok yang tertidur itu terbangun dengan kaget. Biksu itu tahu bahwa gurunya telah mengetahuinya, dan ia berlutut di lantai memohon pengampunan. Sang guru memperingatkannya untuk melupakan hubungan itu. Lalu ia membawa gadis itu pergi menggunakan perahu. Malam itu biksu itu tidak bisa tidur. Ia sebenarnya menunggu sampai gurunya tertidur, lalu diam-diam meninggalkan kuil sambil memanggul patung Buddha di punggungnya. Namun sang guru tahu bahwa biksu itu telah pergi diam-diam, tapi ia tidak mencoba menghentikannya. Ia tahu bahwa jika seorang biksu ingin pergi, tidak ada cara untuk menahannya. Bertahun-tahun kemudian, ia melihat foto muridnya itu di surat kabar. Murid lamanya kini menjadi buronan polisi di seluruh kota karena membunuh istrinya. Ia menghela napas panjang.